Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya pendengar dan juga pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini Rina menemani program Ruang Sehat di edisi hari ini ya. Seperti biasa di program Ruang Sehat kami mengundang narasumber gitu ya untuk menjelaskan kepada kita terkait materi yang akan disampaikan ya. Dan hari ini kami sudah kedatangan tamu ya, narasumber yang akan berbagi berbagi informasi gitu ya, edukasi kepada kita semua terkait peran bidan dalam mendukung kehamilan sehat di Kabupaten Tabalong tentu saja. Namun sebelum kita sapa narasumber kita pada kesempatan hari ini, kami sampaikan bahwa nanti Anda bisa berpartisipasi untuk bertanya gitu ya, ataupun menanggapi seputar dialog kami pada kesempatan hari ini. Baik, Anda boleh bertanya di kolom komentar yang ada di live streaming fanpage Facebook kami di live streaming Radio Suara Tabalong, atau Anda juga bisa bergabung di telepon interaktif di 081348782112. Nanti silahkan Anda mau berkomentar yang sesuai dengan tema tentu saja, yaitu peran bidan dalam mendukung kehamilan sehat di Kabupaten Tabalong. Penting sekali ini, apalagi khusus kita wanita yang ingin mempersiapkan atau sedang gitu ya, mempersiapkan kehamilan dan juga sedang hamil gitu. Baik kita simak ini sampai akhir nanti, dan jika Anda ingin bertanya bisa Anda tulis di kolom komentar atau bergabung di streaming kami ya, di telepon interaktif juga bisa ya. Oke, baik pendengar dan juga pemirsa, tidak perlu berbasa-basi, kita langsung sapa narasumber kita di Ruang Sehat kali ini, yaitu Ibu Harliani gitu ya. Ibu Harliani ini merupakan Ketua IBI, pendengar dan juga pemirsa, itu Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Tabalong. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari mana Ibu? Kayaknya agak ngos-ngosan ini Ibu ya. Oke, tadi kami pas kebetulan ada tugas juga di Dinas Kesehatan. Kemudian lanjut ke tempat Mbaknya ini. Sibuk sekali Bu ya. Insya Allah. Oke, Senin sibuk sepertinya ya. Seperti biasa-biasa Senin selalu sibuk. Tapi Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Oke, kita hari ini membahas peran bidan Bu ya, karena Ibu juga merupakan Ketua IBI, Ikatan Bidan Kabupaten Tabalong sendiri, dan juga penting sekali nih Bu kayaknya ya. Namun tidak kayaknya deh, penting sekali untuk para wanita ini mempersiapkan gitu ya, dan juga apa-apa saja yang perlu dilakukan dalam mendukung kehamilan yang sehat gitu. Nanti Ibu akan jelaskan ya. Dan pasti ada langkah-langkah Bu ya, pasti ada langkah-langkah, ada hal-hal penting yang perlu diambil oleh ibu hamil, terutama nih misalnya nih ibu-ibu yang hamil sekarang sedang menjalani kehamilan di awal-awal semester. Apa saja nih Bu yang perlu dipersiapkan? Mungkin Bu bisa sampaikan. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Ini Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mbak Rina. Oh, Mbak Rina. Iya. Nggak apa-apa Bu. Ini sebaiknya pas mulai merasa hamil itu sebaiknya langsung periksa ke dokter atau ke bidan yang terdekat. Karena apa? Untuk mengetahui kesejahteraan bayi maupun ibunya sendiri. Waduh. Nah, ini nanti pas waktu diperiksa atau dikonsul dengan bidan atau dokternya itu nanti akan diberikan edukasi. Baik itu oleh bidan sendiri atau maupun dokter. Jadi kebanyakan kan kita kontaknya dengan bidan ya kalau yang hamil itu. Jadi kalau biasanya itu selain pemeriksaan, masuk ke pemeriksaan biasanya akan dilakukan anamnesa dulu. Benarkah gitu ya? Apakah terjadi kehamilan? Iya, betul. Apalagi kalau ibu-ibu muda tuh, nah itu penting sekali untuk selalu kontak dengan bidan, terutama ya untuk menjaga kesehatan kehamilannya, baik untuk kesehatan ibu sendiri maupun untuk janin yang dikandungnya. Nah itu yang perlu nanti akan diberikan edukasi juga Mbak, itu baik dari perubahan fisiknya, kemudian nanti juga bagaimana cara mengatasinya supaya kita tetap enjoy dengan kehamilan ini. Jadi nanti akan juga diberikan edukasi tentang makanan apa saja sih yang perlu dikonsumsi, kemudian vitamin apa saja, kemudian makanan-makanan itu buah juga ya Mbak ya. Ada juga walaupun ikan atau apa itu yang jangan mengandung merkuri. Ya, jadi saya bahas satu-satu dulu. Kenapa ibu hamil harus selalu kontak dengan bidan? Itu karena apa? Mereka akan diberikan pengetahuan, terutama selama hamil harus tinggi, makanan yang dikonsumsinya itu harus tinggi
protein, kemudian mengandung asam folat juga selama hamil kan penting sekali itu. Kemudian kalsium, vitamin lainnya. Nah, terutama ini yang kita garis bawahi sekali asam folat, Mbak. Asam folat ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecacatan pada bayi. Apalagi yang penting sekali kan trimester 1 kan maksudnya Mbaknya tadi itu nggih. Supaya itu adalah pembentukan fisik organ dalamnya, Mbak. Nggih. Organ dalamnya, jadi makanya harus betul-betul disiapkan. Mulai dari pakaiannya, pola istirahat, pola makannya, kemudian kebiasaan hidupnya juga. Jadi yang terpenting nanti akan mendapatkan informasi-informasi kesehatan yang akan disampaikan oleh bidan selain apa yang hasil didapatkan oleh ibu, yang didapatkan saat pemeriksaan itu tadi. Seperti misalnya mengkonsumsi hamil muda kan biasanya Mbak. Nah itu sering mual, kadang sampai muntah itu. Kurang nafsu makan iya, gitu betul. Bu ya. Padahal dia tuh pengen sekali makan, tapi ada rasa takut karena apa? Takut muntah katanya. Nah itu bisa disiasati dengan cara makan sedikit tapi sering. Yang penting komposisinya itu terpenuhi selama 1 hari itu. Nah, itu apa saja seperti kayaknya kalaunya asam folat itu Mbak banyak sekali kalau di wilayah kita itu bayam, kan sayurnya bayam, terus kangkung itu kan di mana-mana ada, panganan lokal kan sayurnya. Kemudian kalau dari buah-buahan itu pisang kan ada tempat kita. Nah, itu pisang juga bisa, nggak usah beli apel atau anggur yang agak relatif PR mahal ya. Tapi kualitasnya kalaunya pisang tempat kita banyak sekali, depan-depan rumah juga ada. Itu dikonsumsi, jadi gak usah yang mahal-mahal. Untuk sehat itu cukup dengan yang ada di lokal tempat kita. Kemudian lagi kayak makanan yang mengandung itu seperti kalau biasanya Mbak yang mengandung merkuri itu yang dilarang sama sekali untuk dikonsumsi ibu. Seperti itu kerang itu kan nggak boleh juga. Kalau yang mentah yang masak atau dua-duanya? Makanya yang mentah juga nggak boleh, setengah matang kan biasanya kita suka tuh telur setengah matang, telur ceplok setengah matang itu kan katanya. Jadi selama enak, hamil stop dulu ya? Jangan dulu karena ada mikroba yang kurang bagus untuk kesehatan ibu hamil itu sendiri. Nah selain itu juga biasa bidan akan memberikan pelayanan pemeriksaan minimal 10 T. Jadi yang pertama dulu itu sebelum masuk ke situ biasanya bidan menanyakan dulu hari pertama haid terakhirnya. Ya HPHT. Iya HPHT. Jadi tujuannya itu untuk memperkirakan HPL, hari perkiraan melahirkannya dan umur kehamilannya. Nanti akan dicocokkan Mbak antara tinggi fundus uteri atau tingginya perut itu ibu dengan usia kehamilan itu nanti akan dicocokkan. Misalnya trimester 1 sudah 3 bulan kan, nah tinggi fundus uterinya seberapa? Nah berarti harus 3 jari di atas simpisis atau tulang kemaluan seperti itu. Oke, jadi ada batas normalnya gitu Bu, betul, ya. Bisa tidak memasuki berarti kurang. Istilahnya dalam kebidanan itu IUGR. Jadi jangan sampai kita anak-anak kita mengalami IUGR ini karena itu banyak faktor yang menyebabkannya. Jadi itu nanti akan dilakukan lagi masuk ke pemeriksaan setelah riwayat kehamilan yang dulu misalnya kalaunya sudah anak kedua, tapi kalau anak pertama riwayat kesehatan keluarganya seperti apa, kemudian kesehatan ibunya saat ini seperti apa, dicocokkan lagi dan sesuai hasil dengan pemeriksaan sekarang. Nanti akan diberikan edukasi, diberikan konseling sesuai dengan keadaan ibu sekarang. Nah kita masuk lagi Mbak setelah itu kan sudah riwayat penyakit terdahulu, riwayat keluarga, kehamilan lalu, kemudian riwayat persalinan yang lalu itu nanti kita gali untuk menemukan permasalahannya. Nanti sedini mungkin kita bisa tangani. Jadi mudah-mudahan dengan cepatnya kita temukan masalah, penanganan kita cepat kita tangani, insya Allah mudah-mudahan di akhir pas saat persalinan diharapkan lancar, anak dan ibunya tuh sehat. Jadi itu menurut sesuai tahapannya Mbak. Misalnya pertama biasanya bidan nih langsung mengukur tinggi badan sama berat badannya si ibu tadi itu tujuannya apa? Tentu saja untuk menghitung ini sebelum hamilnya beratnya berapa. Nah seperti itu. Adakah dampak Bu misalnya ada peningkatan yang cukup drastis Bu dari trimester awal sampai akhir terhadap kelahiran? Iya,
paling gampang itu bayinya nanti kebesaran takut nggak bisa lewat. Oh my God. Seperti itu. Jadi itu tujuannya kenapa bidan selalu biasa melaksanakan secara sistematis supaya jangan ada yang ketinggalan. Jadi mulai dari berat badannya, kemudian tinggi badannya. Nah, berat badan ini setiap kali periksa selalu dikontrol, ditimbang untuk melihat kenaikannya berapa supaya selama hamil itu jangan sampai lebih daripada antara, ini relatif ya Mbak ya, yang ambil rata-ratanya kenaikan berat badan tuh jangan sampai lebih daripada 11 sampai 16 kg. Nah, itu tadi. Kemudian untuk selanjutnya bidan biasa melakukan pengukuran tekanan darah Mbak. Ya penting itu ya. Iya, karena yang sering di tempat kita kan banyak terjadi preeklamsi kayak gitu. Jadi memang pola makan di tempat kita suka yang asin-asin. Iya sih, ya betul. Kayak manda itu. Wah. Nah itu enak katanya, tapi bukannya nggak boleh. Jadi itu kurang dibatasi. Karena apa? Kalau sudah terjadi kenaikan tekanan darah itu nanti akan, kalaunya biasa disebutkan keracun kehamilan. Jadi itu padahal itu sebenarnya tekanan darahnya tuh meningkat tidak sesuai dengan semestinya batasan normal. Nah itu makanya selalu ditensi setiap kali periksa. Makanya perlu kontrol tadi Mbak. Secara berkesinambungan sesuai jadwal. Atau misalkan nanti ada keluhan di luar jadwal, datang aja periksa setiap kali ada keluhan. Jangan menunggu jadwalnya, supaya jangan terlambat. Nah kemudian bidan selalu melakukan pengukuran lingkar lengan atas itu Mbak. Nah itu penting karena itu akan mengukur status gizinya ibu tadi. Oh, batas normalnya ada Bu? Nah, kalau batas normal itu lingkar lengan atas itu minimal 23,5 cm. Kalau kurang daripada itu kan berarti istilahnya kurus ya kalau orang bilang, tapi itu kurang energi kalori seperti itu. Kemudian itu nanti akan diedukasi juga supaya ya minimal makannya nanti 2 kali lebih banyak dari biasa. Kalau misalnya nanti ditemukan misalnya ibunya pucat kan, waktu kita itu mengukur kita akan lihat kalau pucat nanti akan diberikan suplemen tablet tambah darah. Nah selanjutnya nanti kita akan juga edukasi tentang makanan seperti tadi. Yang penting makan seimbang sesuai dengan kebutuhan ibu hamil. Kemudian juga si ibu juga jangan sampai kurang minumnya, nanti kan air ketubannya sedikit, dikhawatirkan itu. Nah biasa nanya Bu, secukupnya seberapa sih supaya sehari gitu? Iya kelihatan. Jadi antara minumnya tuh 8 sampai 12 gelas sehari. Jadi kalau cara mengetahuinya gimana Ibu bidan katanya gitu. Jadi caranya gampang, pas saat pipis dilihat nanti warnanya. Nanti akan kelihatan kan. Kalau kelihatan agak pekat atau kuning pekat kayak gitu berarti itu kurang. Jadi lebih banyak lagi seperti itu. Nah, kita lanjut Mbak ya untuk mengukur tekanan tinggi pundus uteri tadi. Makanya kalau dicocokkan umur ibu kehamilannya berapa dengan tinggi pundus uteri tadi. Kalau tidak sesuai tadi makanya kalau kebesaran juga jangan, karena takut nggak bisa keluar lihat bawah. Tapi jangan khawatir, jangan sampai stres kan. Perlu ibu-ibu ini didampingi bidan supaya pengelolaan emosinya itu lebih baik. Oke, baiklah. Kemudian bidan juga melakukan pemeriksaan palpasi, itu misalnya tinggi pundus uteri sudah, kemudian presentasinya Mbak. Itu misalnya ada yang sungsang katanya gitu. Itu artinya bokongnya itu di bawah. Iya betul. Ya, itu nggak sehat, nggak bagus untuk kelangsungan kehamilannya. Karena nanti khawatir kalau itu berlanjut melahirkannya agak susah. Potensi untuk melahirkan di perpaginam Bu ya. Iya, karena kita berharapnya semua lahir bisa normal lewat perpagina seperti itu. Oke, menarik sekali ya. Mungkin kita break dulu sejenak Bu sambil kita tampung dan mencari partisipasi gitu ya bagi Anda yang mau bertanya, ibu hamil kah ataupun yang baru mau merencanakan pernikahan dan lain sebagainya. Anda bisa bertanya di kolom komentar kami di live streaming Facebook atau lewat line telepon interaktif di 081348782112. Dan setelah ini kami akan kembali lagi dengan banyak sekali bahasan tentu saja. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
Oke, kami kembali di Ruang Sehat bersama dengan Ketua IBI Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Tabalong, Ibu Harliani. Ya, dari tadi membahas, mendengar dan juga pemirsa peran bidan dalam mendukung kehamilan sehat di Kabupaten Tabalong. Ya, oke, baiklah, kita lanjut lagi, Ibu ya. Tadi Ibu sudah menyampaikan sedikit ya, itu langkah-langkah penting yang harus dilakukan ibu hamil, terutama di trimester pertama, di trimester awal gitu ya, apalagi hamil pertama kah ataupun kehamilan yang berbeda dari setiap kehamilannya gitu. Bisa Ibu lanjutkan lagi, Bu, apa-apa saja sih langkah nih yang perlu diperhatikan oleh ibu? Ya tadi Mbak, kalaunya itu tadi kita sampai tadi masa pemeriksaan ya. Kalaunya langkah-langkahnya itu tentu saja kalaunya sudah merasa hamil kita periksa. Nah, nanti selanjutnya itu sesuai dengan anjuran ibu bidannya. Nanti tanggal berapa periksanya, yang jelas nanti ikuti aja arahan dari ibu bidan yang terakhir memeriksanya. Gitu. Kita lanjut Mbak, Bu. Ya. Siap. Ya, terima kasih. Kemudian yang ke-6 ya Mbak ya, dari 10 pemeriksaan tadi. Jadi yang paling penting itu juga screening imunisasinya. Ibu yang hamil imunisasi. Iya, ibu hamilnya tadi kita screening imunisasinya. Jadi sekarang pemerintah sudah menghitung imunisasinya itu dari sejak ibu itu sekolah SD. Jadi berapa kali pernah imunisasi selama sekolah SD itu biasanya idealnya sih itu minimal 2 kali sudah. Jadi kita hitung 2 kali. Kemudian saat mau menikah, misalnya anak pertama menikahnya waktu Tete Catin itu paling tidak itu sekali dihitung. Karena apa? Karena jaraknya paling tidak itu 1 tahun, karena kan hitungannya sudah yang ketiga. Jadi aja intervalnya tuh yang kedua itu 6 bulan, ketiga, yang ketiga, keempat itu 1 tahun. Jadi sampai 5 kali selama hidupnya wanita usia subur tadi minimal 5 kali mendapatkan tete ibu. Nah, kita lanjut ya Mbak. Kalaunya sudah itu berarti kita lanjut lagi. Kalau misalnya pas saat itu terhitung pas hitungan waktunya imunisasi, lalu diberikan imunisasi tete tadi. Tujuannya untuk mencegah tetanus. Karena kan orang melahirkan itu serba terbuka ya Mbak ya. Betul. Apalagi kalau di heading istilahnya dijahit, itu kan supaya jangan sampai terjadi infeksi. Betul. Gitu. Apalagi yang lebih parah lagi jangan sampai terjadi tetanus. Iya, parahnya itu Bu ya. Iya, kemudian yang ke-7 pemberian tablet tambah darah itu. Nah, ini biasa dilema nih. PR banget. Karena apa? Mereka merasa mual Bu, kalau minum obatnya itu. besar Bu. Sama memang syarat selaputnya tidak manis. Iya. Ya, itu baunya pun juga beda Bu ya. Tapi yang namanya itu kan harus dikonsumsi, tapi ada juga yang memang ada yang gabungan yang istilahnya itu obat yang sudah dikonsumsi untuk 1 tablet sudah melengkapi beberapa vitamin yang dibutuhkan ibu hamil. Biasa itu solusinya Mbak. Nah, kemudian lanjut ke 8 tes laboratorium. Nah, nanti akan di screening lagi dan diperiksa. Jadi kalau ibunya itu sudah tahu golongan darah, jadi golongan darahnya nggak usah diperiksa. Yang terpenting itu adalah HB, pewarna darahnya itu, untuk mengetahui apakah ibu ini memang betul anemi atau jangan-jangan kita ibu bidannya kan melihat mungkin penglihatan ibu bidannya digelap kan beda, dikira ibu segar bugar atau pucat gitu ya. Jadi perlu pemeriksaan laboratorium HB-nya. Kemudian juga sekarang ada yang istilahnya travel travel pemeriksaannya. Jadi pemeriksaan laboratoriumnya tuh nanti akan diperiksa lagi selain HB, kemudian proteinnya, reduksi, kemudian HBsAg Mbak. Betul. Kemudian ada juga yang malaria. Itu sipilis iya juga Mbak. Menyeluruh ya? Iya, secara keseluruhan. Kemudian yang itu nanti akan diperiksa. Nah, terkadang kita rawannya kok aku diperiksakan juga sipilis kayak gitu. Jadi itu memang anjuran pemerintah seperti itu. Karena itu tadi program supaya jangan sampai ibu-ibu hamil kita yang telat diketahui keadaan. Telat screening gitu ya. Telat screeningnya. Jadi kalau lambat kan penanganannya. Betul. Jadi takut berimbas kepada bayi yang dikandungnya. Kemudian yang ke-9, kemudian kita tata laksana kasus kan Mbak. Jadi sesuai apa yang kita temukan tadi kita berikan informasi ke ibu tadi untuk dilakukan konseling. Setelah itu kan sudah ada ditemukan temu bicara, sudah konselingnya itu sesuai dengan keadaan ibunya tadi.
Dan ibu-ibu juga boleh bertanya apa yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Harus aktif Bu Iya, ya. Nggi. Termasuk sekarang ini, silahkan kalau ada yang bertanya. Betul, ditunggu ya. Silahkan, Nggi. Oke. Oke, nah itu tadi selama kehamilan langkah-langkah gitu ya yang penting dilakukan dan juga pemeriksaan rutin gitu ya. Nah, pemeriksaan rutin ibu hamil ini Bu, kan selama 40 minggu kehamilan. Itu berapa kali sih Bu harus datang ke bidan ataupun fasilitas kesehatan lainnya? Apakah harus diperiksa doang, USG kah atau inikah itukah, kan perlu bertanya-tanya apalagi ibu yang baru gitu Bu. Betul sekali Mbak. Itu biasanya kan orang kalau nggak ada keluhan nggak mau periksa karena wah aku sehat-sehat saja kayak gitu ya. Padahal sebenarnya kita kan dalam nggak tahu. Jadi sebaiknya ibu selama hamil itu mendapatkan pemeriksaan atau kontak dengan bidan atau dokter itu minimal 6 kali. Selama kehamilan? Selama kehamilan. Jadi trimester 1 kali, trimester 2 kali, trimester 3 kali. Itu sering. Minimal. Jadi sebaiknya kalau setiap ada keluhan, kadang kalau bisa beraktivitas dianggap nggak ada keluhan kan Mbak, padahal itu sebenarnya ada keluhan. Dia sering-sering marah juga, itu kan satu keluhan sebetulnya, karena dia ada semacam penolakan diri. Biasanya kan hamil itu berat kan. Nah, biasa pakai baju ini enak, sekarang enggak, harus dasteran kan. Nah itu dilema juga. Nah itu perlu sebetulnya masalah itu keemosionalnya, jadi bisa dibimbing oleh ibu bidannya bagaimana mensiasatinya dan bagaimana supaya kehamilan itu terasa nyaman dan kita bisa menikmati kehamilan itu dengan tidak ada beban. Jadi itu akan ada semacam relaksasi Mbak. Yang diberikan jadi ada bidan senam ya. Ada senam ibu hamil. Kelas ibu hamil biasanya kalau di Tabalong sudah ada kan kelas-kelas ibu hamil di semua puskesmas ada. Nah kemudian periksa setiap minimal kalau bisa itu periksa ke dokter spesialis itu 2 kali minimal. Minimalnya 2 kali justru Bu ya. Kalau bisa tiap bulan ya tiap bulan. Tiap bulan nggak apa-apa. Iya. Soalnya supaya cepat terdeteksi. Soalnya hari ke hari kan kita beda-beda situasinya. Kadang-kadang pas jalan masuk angin malas makan. Nah, sedang kebutuhan bayi itu harus tetap terpenuhi. Oke, baiklah. Bagaimana dengan ibu hamil yang ada kondisi khusus nih Bu? Ada penanganan khusus kah dari puskesmas? Iya Nggi, kalau kondisi khusus itu sesuai dengan keadaannya Mbak ya, misalnya memang berisiko. Nah ini ibu hamil tidak bisa diperiksa 1 bulan sekali. Kenapa itu biasanya Bu? Karena apa? Itu untuk memantaunya Mbak. Contoh, kalau misalnya sungsang aja. Nah sungsang itu kan dianjurkan untuk supaya dengan posisi sujud kayak kita sujud sholat. Nah itu dilakukan 3 kali sehari kan dengan interval 10 detik kayak gitu. Jadi hitung 1 detiknya sampai 10, posisi kita seperti kita sholat. Jadi kayak kita sujud, tapi bedanya kepala keluar menghadap ke kiri atau ke kanan. Jadi 3 kali sehari itu diperiksa sebaiknya. Kalaunya di masih trimester 1, semester 2 atau mau masuk semester 3 itu biasanya paling tidak itu 2 minggu sekali tuh harus periksa. Kalau sudah mendekati persalinannya tuh sebaiknya 1 minggu sekali. Jadi apalagi sekarang kan di Tabalong semua puskesmas sudah ada USG. Jadi jangan sampai ibu-ibu hamil kita nggak tahu tuh keadaan kondisi bayinya, nggak pernah USG lagi. Jadi kan kita biasa periksa cuman lewat palpasi, denyut jantungnya juga kan kita dengarkan. Nah cuman itu, jadi sebaiknya harus USG juga. Dan dokter spesialis biasanya sudah ada ke puskesmas Mbak. Jadi itu rutin sudah. Alhamdulillah kita di kesehatan sudah menjadwalkan seperti itu, USG-nya didekatkan sama masyarakatnya. Jadi tidak perlu ke rumah sakit gitu ya. Jadi di puskesmas sudah ada, tapi yang memeriksa ya masih dokter umum. Tapi setidaknya makanya tadi minimal 2 kali ke dokter spesialis, selain ke dokter sama ke bidan itu tadi. Oke, karena penting Bu ya. Penting sekali. Oke, baiklah. Sebelumnya kita ada pertanyaan masuk ini Bu. Tadi di Instagram Radio Suara Tabalong ya, dari K-Sip namanya. K-Sip. Oke Bu, katanya izin bertanya kalau boleh tahu nih Bu ya, apakah ada perbedaan pelayanan bidan di klinik, puskes maupun di RS terkait ke pelayanan kehamilan mungkin maksudnya ya. Kalau masalah pelayanan kebidanan ya Mbak ya,
Itu untuk pelayanan itu sama semua. Oke. Untuk penanganan bidan itu sama standar semua. Karena bidan tadi harus memeriksakan ibu hamil itu minimal 10 T tadi. Jadi bidan-bidan semua sudah terstandar seperti itu dan tidak ada perbedaan. Yang membedakan tadi apakah ada perbedaan di puskesmas? Ya jelas ada, Mbak. Kalau di puskesmas kan bisa dengan BPJS. Nah itu. Kalau di rumah sakit juga bisa di klinik yang belum ya. Nah kalau di klinik, iya, itu tahu sendiri belum, ya. Memang belum ada kerjasamanya. Jadi itu mereka bayar secara mandiri. Tapi alhamdulillah Mbak, masyarakat supaya lebih dekatnya, mungkin dia lebih enak juga ke bidan terdekatnya atau bidan yang memang dia kayak semacam dia aku lebih enak ngomong sama ada ikatan batin tersendiri ya. Jadi itu perbedaannya kalau itu Mbak. Kalau di segi finansial ya tadi tidak ditanggung BPJS. Tapi kalaunya di puskesmas, rumah sakit, kalau di rumah sakit kalau untuk pemeriksaannya asal sesuai dengan ini kan ada rujukan. Nanti pakai rujukan sesuai dengan indikasinya seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan yang nanti kalau BPJS nggak ditangani, bidan biasanya kan nanganinya tuh serius tuh. Memang nggak ada bedanya. Kalau takut kalau nggak dilayani, semua dilayani. Mereka memang BPJS nggak bayar secara pribadi, tapi dibayarkan oleh BPJS itu sendiri. Gitu. Oke, jadi jangan takut ya buat memeriksakan kehamilan Bu, ya karena penting sekali. Karena di dalam tidak ada yang tahu ya, tidak bisa melihat kitanya gitu. Tapi kalau bidan, fasilitas kesehatan lainnya gitu ya pasti bisa memeriksakan. Apalagi sekarang ada di puskes Bu ya. Oke, lanjut ada dari Ita, katanya bagaimana mengatasi mual ini Bu selama kehamilan, apakah hanya diberi obat kah atau adakah misalnya kayak sugesti-sugesti yang diberikan gitu, apakah ada Bu? Mual itu betul. Ini sebetulnya itu memang secara hormonal ya Mbak ya, itu peningkatan hormon progesteron. Makanya ada timbul mual trimester 1 itu masih penyesuaian dengan tubuh si ibu. Itu sebetulnya itu. Tapi biasanya ibu-ibu muda ini tersugesti Mbak. Aku kalau hamil mesti muntahlah dia. Jadi itu semacam psikologinya. Jadi kalau kita nggak apa-apa aku malah itu lebih baik. Makanya tadi secara emosional itu perlu pendampingan. Kehamilan itu tidak semuanya akan hamil muda tuh mual muntah. Ada memang perasaan mual karena itu memang hormon kita itu meningkat, jadi itu ada perubahan di situ sehingga kita sedikit agak mual. Tapi kalau tapi ya bisa salah. Biasa ibu-ibu muda kan cari-cari perhatian suami. Ketahuan yang dibongkar Bu. Itu tambahnya jadinya. Tapi iya. biasanya tidak perlu obat juga bisa. Dengan cara pola makannya kita atur. Itu kalau pagi kita yang hangat, terus makannya sedikit tapi sering. Iya, sedikit tapi sering. Jadi jangan takut katanya kalau siang nggak apa-apa pakai air es, minum susu pakai air es juga nggak apa-apa. Takut besar kan lagi. Nah itu sebetulnya bikin besar tuh bukan airnya itu, cuma manisnya itu yang bikin. Padahal kurang bagus kalau teh itu buat ibu hamil sebetulnya kurang bagus. Kurang bagusnya apa nih Bu? Karena itu kepekatan itu menghambat tablet tambah darahnya tuh Mbak, zat besinya itu akan diikat. Karena dikonsumsi tadi obat itu. Makanya sudah minum katanya Bu, minum tablet besi kan harus 90 biji tuh selama hamil. Nah sekarang kan memang ada modifikasikan untuk satu tablet itu sudah mencakup semuanya sesuai kebutuhan ibu hamil, itu ada. Tapi kenapa nggak naik HB-nya? Nah ternyata si ibu ini minumnya yang lebih parah lagi pakai teh manis. Iya supaya mengurangi ketidakenakan obat. Iya. Pengalaman sekali Mbaknya ini. Oh iya dong Ibu, ini berdasarkan pengalaman juga. Betul. Sedikit Bu ya. Oke, baiklah. Dan sambil menunggu pertanyaan juga ya dari pendengar dan juga pemirsa yang kami tunggu di live streaming Facebook kami dan juga di 081348782112. Kami ada sedikit ya, ada fakta juga nih tentang kehamilan ya, nanti bisa Ibu tanggapi gitu ya. Anemia gitu ya pada kehamilan dapat meningkatkan resiko stunting pada balita. Itu tanda tanya yang besar juga. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal kesehatan Stikes Jawa Tengah menemukan hubungan signifikan antara riwayat anemia pada ibu hamil dengan kejadian stunting pada balita. Penelitian ini menyarankan pentingnya pencegahan anemia selama kehamilan untuk mengurangi resiko stunting pada anak. Pengetahuan dan status gizi
gizi ibu hamil berpengaruh terhadap kejadian anemia. Pada jurnal riset ilmu kesehatan umum dan farmasi menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan status gizi ibu hamil memiliki hubungan signifikan dengan kejadian anemia. Dan fakta yang terakhir adalah penelitian di salah satu puskesmas di Indonesia yang dipublikasikan dalam Sentri, jurnal riset ilmiah menunjukkan bahwa pola nutrisi, sikap ibu hamil, dan dukungan keluarga memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian kurang energi kronis atau KEK. Ya, oke, baik. Mungkin kita break dulu ya. Nanti di segmen terakhir kita akan bahas terkait yang fakta yang sudah Rina sampaikan tadi ya, terkait anemia yang bisa menyebabkan stunting gitu ya, tanda tanya besar juga ini, dan juga terkait status gizi ibu hamil yang berpengaruh juga terhadap kejadian anemia tadi gitu ya. Oke, kita akan kembali, tetap bersama kami. Oke, kembali lagi bersama kami di Ruang Sehat bersama dengan Ketua IBI Kabupaten Tabalong Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Tabalong, Ibu Harliani. Oke, baiklah, tadi kita sudah menjawab Bu ya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, respon dari masyarakat terkait dengan peran bidan dalam mendukung kehamilan sehat di Kabupaten Tabalong. Semoga terjawab tadi ya yang sudah bertanya di kolom komentar ataupun di Instagram kami, semoga terjawab. Misal ketinggalan, Anda bisa rewind gitu ya, menonton ulang gitu maksudnya di Facebook kami, atau nanti ada siaran ulang di TV Tabalong. Oke, baiklah, kita kembali lagi ke Ibu. Tadi kita minta responnya nih Bu ya, terkait anemia ini pada masa kehamilan dapat meningkatkan resiko stunting pada balita. Sebegitunya kah Bu, Ibu, anemia ini gitu ya? Ya, betul sekali Mbak. Itu yang tadi itu yang penelitian itu bisa mengakibatkan anemia, bisa mengakibatkan stunting. Betul, karena apa? Kalaunya anemia itu otomatis kan aliran darah atau sirkulasi oksigen darah ke bayi itu akan kurang, sehingga asupan makanan yang diperlukan oleh bayi itu juga kurang, sehingga mengganggu pertumbuhan perkembangan bayi itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa terjadi perdarahan Mbak. Waktu melahirkan bisa, pas waktu hamil besar juga bisa, hamil tua itu trimester 3 itu khawatirnya seperti itu. Nah, khawatir lagi itu kalau anemia ini bisa mengakibatkan bukan cuma stunting aja, stunting kan nanti setelah melahirkannya. Betul. Nah, ini takutnya lagi pas nanti melahirkan prematur, kurang bulan. Nah, itu makanya selain stunting bisa nanti itu bisa mengakibatkan stunting, sebetulnya ada yang lebih dekat lagi itu melahirkan prematur. Tuh Mbak Gi. Betul sebelum sekali 40 minggu gitu ya. Iya, betul, sebelum umur kehamilan aterm itu 37 sampai 40 minggu. Siap melahirkan gitu. Iya. Gitu. Kalau di bawah itu ya prematur namanya. Oke, baiklah. Dan status gizi ibu hamil ini juga berpengaruh terhadap kejadian anemia gitu ya Bu. Tadi sudah Ibu sampaikan, dan bahwa pola nutrisi ya. Nah, itu biasanya ibu-ibu ini agak galau gitu Bu ya. Nggak makan, kasihan bayinya. Tapi kalau makan tidak enak. Nah, berarti ini selain mindset ibunya gitu ya, dukungan dari keluarga, apalagi suami, mertua, orang tua penting Bu ya. Iya, betul. Itu selain tadi kan harus konsultasi dengan bidan atau dokter. Yang paling penting sekali kan bidan nggak bisa terus-terusan kan. Nah, otomatis orang terdekat, siapa sih orang terdekat itu? Yaitu suami. Kalaunya sama satu rumah sama mertua atau sama orang tua kan, orang tua juga perlu mensupport selama kehamilan ini. Misalnya tadi seperti Mbaknya bilang mau makan tapi takutnya sebah kan, terus kayak sesak napas, itu betul. Jadi kalaunya hamil muda dan hamil sudah trimester akhir itu PR sedikit, nggak sedikit tapi sering kayak gitu. Jadi keluarga betul-betul dia juga cepat lelah seperti itu. Jadi karena berat kan Mbak, jadi perlu istirahat. Memang ibu hamil harus banyak istirahatnya juga. Makanya jadi keluarga perlu mendukung psikologisnya ibu ini, apalagi nanti kan akan memasuki masa persalinan, itu betul-betul ada pendampingan suami atau keluarga terdekat seperti orang tua atau mertuanya Mbak. Oke, baiklah. Mungkin ada closing statement nih Bu kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu hamil ataupun caten nih Bu yang mau melangsungkan pernikahan atau yang sudah menikah tapi ingin merencanakan kehamilan, bisa nih Bu, ada petuah-petuah, wejangan-wejangan nih Bu.
Silahkan. Enggih, terima kasih. Ini Mbak ya, sebelumnya kami ingin menyampaikan juga bidan-bidan di Tabalong ini sudah mempunyai inovasi-inovasi Mbak. Apa tuh Bu? Untuk mencegah terjadinya stunting, mencegah kedaruratan yang tidak diinginkan pada ibu maupun bayinya, itu yang baru-baru ini seperti PMB itu ada PMB Akila itu, kemudian dari Bu Nurjanah itu terbaik satu juga di tahun 2023 itu ada juga inovasinya. Kemudian yang terbaru ini Bidan Leni, dia punya inovasi yang disebut cinta sehati. Jadi apa itu tuh? Memang dia punya aplikasi. Jadi cukup calon pengantin itu pakai barcode. Jadi scan barcode-nya, nanti dia bisa berkomunikasi dengan bidannya. Jadi sejak chatin sampai nanti melahirkan. Jadi itu ada inovasi-inovasi seperti itu. Jadi itu untuk semacam promosi lah, kami bidan-bidan sudah semua sudah berpikir maju dan mempunyai terobosan-terobosan maju. Kemudian yang kedua untuk ibu hamil, baik ibu hamil baru ya maupun ibu hamil yang sudah anak kedua, anak ketiga, itu sebaiknya memeriksakan diri ke bidan atau dokter terdekat supaya secara dini bisa terdeteksi keluhan-keluhan atau bahaya-bahaya yang dialami, supaya risiko-risiko itu bisa diminimalisir dan bisa teratasi, sehingga diharapkan bisa melahirkan bayi dan ibunya sehat dan selamat. Kemudian kami juga berharap ibu-ibu hamil itu jangan malas untuk memeriksakan diri. Jangan menyangka tidak ada keluhan katanya. Karena memang perasaannya tidak ada keluhan, tapi sebetulnya ada keluhan, tapi dia tuh ya mungkin karena malas nanti, atau bahkan dia punya penyakit atau punya risiko takut nanti nanti dioperasi aja, padahal itu tidak, Mbak, itu tidak ada seperti itu. Tapi selalu diupayakan untuk bagaimana caranya meminimalkan tindakan yang istilahnya tindakan operasi seperti itu. Jadi semua punya SOP. Jadi kalau misalnya terburuk untuk kesehatan ibu dan bayinya, biasanya diambil jalan yang bisa menyelamatkan. Jadi salah satunya itu ya SC. Jadi jangan khawatir, kalau bisa normal biasanya normal, penuhi standarnya yang bisa normal. Kalau terpaksa juga baru operasi. Melihat kondisi ya. Jangan khawatir dikira dirujuk ke rumah sakit itu pasti operasi. Tidak. Banyak yang lahirnya normal juga. Jadi semua itu jangan semacam momok lah. Ya. Tuh. Oke. Ada lagi Bu kira-kira yang mau disampaikan kepada ibu nih, misalnya awal-awal hamil mual, jangan takut gitu bahwa nanti di bidan memberikan obat ataupun sejenis sugesti gitu ya. Itu tadi Mbak, kalaunya ibu hamil trimester pertama bahkan ada yang sampai akhir Mbak itu. Karena secara psikisnya dia tuh kalau hamil nanti aku mual, aku muntah. Nah itu secara emosionalnya, psikologinya seperti itu. Itu akan bisa tertangani nanti, akannya tadi ada kelas ibu hamil juga, dan itu sekarang ada di desa-desa karena desa memang sudah mengalokasikan dana untuk kesehatan itu, kesehatan ibu maupun bayi itu. Jadi untuk mencegah stunting tuh mereka sudah mulai ke hulunya, jadi mulai caten itu tadi LCML tadi Mbak. Betul. Itu jadi di situ. Jadi sekali lagi ibu-ibu remaja putri kita yang akan hamil juga sudah mempersiapkan diri. Jadi itu pertama. Yang selanjutnya kami minta supaya jangan khawatir untuk berperiksa dan jangan takut untuk berpisah ke bidan mana saja sama. Jadi itu bidan rumah sakit, klinik swasta, atau bidan praktek mandiri itu sama. Maupun di puskesmas sama-sama kualitasnya. Yang penting periksa. Nah itu ya peran aktif dari ibu gitu ya, calon ibu dan ibu gitu harus dituntut untuk memeriksakan kehamilannya secara rutin demi tumbuh kembang bayi dan juga nanti anak yang dilahirkan. Oke, terima kasih banyak Bu sudah hadir, waktu juga yang memisahkan kita. Mungkin di next kita bisa membahas lebih detail Bu ya terkait kehamilan
kesehatan selama kehamilan di Kabupaten Tabalong. Kami ucapkan terima kasih banyak Bu sudah hadir. Terima sama-sama Mbak. Sudah senang bisa berbagi. Betul sekali. Oke, baiklah pendengar dan juga pemirsa, itu tadi ya dialog kami dengan Ketua IBI Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Tabalong terkait dengan peran bidan dalam mendukung kehamilan sehat khususnya di Kabupaten Tabalong. Dan terima kasih yang sudah berpartisipasi, bertanya gitu ya selama dialog kami, dan terus dengarkan dan juga saksikan Ruang Sehat setiap hari Senin pukul 2 waktu Indonesia bagian tengah ya, pukul 2 siang waktu Indonesia bagian tengah, dan hanya di Radio Suara Tabalong dan juga TV Tabalong. Kami pamit undur diri, terima kasih banyak. Rina bersama seluruh kru yang bertugas Ruang Sehat pada kesempatan hari ini mengucapkan maaf misal ada salah. Kita berjumpa di next episode. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.